sedang mempertimbangkan juga ya bagaimana kalau proses lidik itu kita buka saja kan itu supaya masyarakat teman-teman wartawan juga mengetahui apa sih dari hasil lidik itu yang sudah diperoleh oleh KPK supaya apa ya, supaya masyarakat tidak lagi curiga ya seolah-olah kami ini mengkriminalisasi seseorang. Sekali lagi saya selalu sampaikan KPK tidak pernah menargetkan orang. Saya punya keyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh KPK ini memang murni dari segi hukum. Tidak ada tendensi politik apapun, tidak ada tendensi tekanan dari manapun. Anggaran yang sebelum menjadi perda APBD itu sudah ijon kepada Bank DKI. Di peraturan perundang-undangan setelah menjadi perda APBD baru itu bisa dilakukan. Ini kan nggak tanpa konfirmasi kita dia langsung berbuat sendiri karena saya juga tidak diberitahu oleh Pak Gubernur dan dia membuat komitmen yang pertama itu. Semua proses lelang, pengadaan, konstruksi semuanya itu melalui proses tahapan yang ada. Kita ini kan bukan setahun 2 tahun, sudah belasan puluhan tahun ya. Di Jakarta ini melaksanakan lelang, prosesnya, mekanismenya, SOP, aturannya, semua memang harus dan selama ini sesuai dengan aturan dan ketentuan. Kalau melihat seperti ini, saya harus mengatakan Anies Baswedan boleh merasa kemeriang, cekot-cekot, dan khawatir. Karena kita tahu penyidik KPK itu sangat handal, jadi kita masih bisa berharap kebenaran akan ditegakkan. Pengusutan KPK soal dugaan korupsi Formula E dinilai murni upaya penegakan hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami kasus dugaan rasuah terkait gelaran Formula E Jakarta. Bahkan lembaga tersebut pun telah meminta keterangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai saksi. Hanya saja belakangan berembus isu bahwa KPK sengaja mencari-cari kesalahan Anies Baswedan dengan alasan politis. Soal itu, Guru Besar Universitas Pancasila, Agus Surono, menilai bahwa persoalan hukum tidak akan berbenturan dengan politik, sebab KPK pasti menyelidiki kasus-kasus dengan memiliki dasar kuat. Menurut Agus, dalam tiap kasus termasuk persoalan Formula E, penegakan hukum harus dipisahkan dengan faktor politis apapun. Dia yakin KPK tidak mungkin menyelidiki sebuah kasus tanpa ada indikator penyimpangan. Lebih jauh, Agus mendorong KPK untuk tidak perlu ragu dalam mengusut kasus dugaan korupsi perihal penyelenggaraan Formula E. Jangan sampai malah terpengaruh opini liar yang justru berpotensi mengaburkan fakta hukum. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan percaya Komisi Pemberantasan Korupsi di bawah pimpinan Komjen Pol Firly Bahuri bisa menjalankan tugasnya dengan baik, termasuk dalam mengusut kasus dugaan korupsi ajang balap mobil listrik Formula E. Anies meyakini dalam pengusutan kasus dugaan korupsi Formula E, KPK hanya menjalankan amanah sesuai undang-undang, yakni saat ada pelaporan dugaan korupsi, maka harus ditindaklanjuti. Menurut Anies, pengusutan kasus dugaan korupsi Formula E tak jauh berbeda dengan tindakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat menerima sebuah laporan. Sebab Anies pasti memerintah jajaran untuk mengecek langsung laporan tersebut. Bahkan tak jarang Anies langsung turun tangan. Anies tak mau berspekulasi terkait penyelidikan dugaan korupsi Formula E sengaja dilakukan untuk menjegalnya menjadi calon presiden atau capres 2024. Dirinya percaya KPK bekerja secara profesional. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata menepis isu pihaknya sengaja ingin menjadikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai tersangka dugaan korupsi Formula E. Alex menyebut dalam setiap penanganan kasus KPK tidak pernah masuk ke dalam dunia politik. Pendeklarasian seseorang sebagai calon presiden tak membuat pihaknya menutup pintu penyelidikan. Alex menyatakan pihaknya tetap berusaha mengusut hingga benar-benar menemukan apakah peristiwa itu masuk kategori pidana, perdata, atau hanya pelanggaran administrasi. Tak ada alasan KPK tidak tetapkan Anies Baswedan tersangka. Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia, Tom Pasaribu, meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi takut jika harus menjadikan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan sebagai tersangka. Ia pun membeberkan data bahwa ada masalah besar yang menyeret Anies Baswedan, khususnya dalam konteks proyek penyelenggaraan event Formula E. Berikut adalah data yang disiapkan Tom di dalam siaran persnya.
Dalam pemaparan Tom, Pemprov DKI Jakarta disertakan sebagai menjamin atau disebut sebagai parental guarantee, di mana dalam perjanjian tersebut akan melakukan kewajiban membayar komitmen fee dan kewajiban lainnya apabila PT Jakpro tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada VEO. Komitmen fee tersebut berjangka waktu selama 5 tahun. Untuk asuransi tersebut, VEO meminta agar diperbarui setiap tahunnya perjanjian yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Jakpro yang menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta sebagai penjamin atas pelaksanaan Formula E Jakarta sesuai dengan dokumen yang diterima Badan Pemeriksa Keuangan. Belum ditemukan adanya persetujuan oleh DPRD DKI Jakarta terkait perjanjian yang menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta sebagai penjamin. Pemprov DKI Jakarta belum membayar pajak penghasilan dan PPN jasa luar negeri sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, yang mana pasal 26 menyatakan atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Namun dikarenakan Indonesia memiliki tax treaty, persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara mengenai penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang berhubungan dengan pajak-pajak atas pendapatan dan kekayaan pada April yang efektif berlaku sampai Januari dengan negara Inggris pada pasal 13 dan 16, maka tarif PPh pasal 26 menjadi 10% dari pembayaran bruto. Selain PPh pasal 26, pembayaran komitmen fee tersebut dapat dikategorikan sebagai objek pajak PPN karena sifat komitmen fee tersebut adalah jasa kena pajak dengan penjelasan sebagai berikut. Pajak pertambahan nilai memiliki sejumlah objek seperti PPN pada impor atau ekspor barang kena pajak, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar dan dalam daerah, pabean atau PPN jasa atas JKP dari luar daerah, pabean atau PPN jasa luar negeri. Dasar hukum 1 pasal 4 ayat 1 huruf D dan E UU PPN. 2 PMK 40/PMK.03/2010. 3 PP nomor 1 tahun 2012. 4 SE 147/PJ/2010. Tom juga menyampaikan bahwa ada yang perlu menjadi pertimbangan KPK, yakni tentang anggaran yang dihabiskan untuk merevitalisasi kawasan Monumen Nasional, yang mana proyek tersebut dianggarkan untuk mempersiapkan sirkuit balapan Formula E, yang mana Pemprov DKI Jakarta merusak kawasan cagar budaya. Walaupun Seknek melarang atas revitalisasi tersebut, tetapi gubernur tetap memaksanya. Setelah selesai revitalisasi perlombaan Formula E, tetapi tidak jadi dilaksanakan di Monas, sehingga revitalisasi menjadi pemborosan anggaran.